ingin membawakan hasil diskusi kami, yaitu tentang teknik pembuatan karya ilmiah laporan kasus. Dengan anggota, yang pertama ada Azahra Fitriani, lalu ada Giska Rahmadianti, dan saya sendiri, Resti Miliana Putri. Nah, di sini kita ada 3 submateri, yaitu definisi karya ilmiah laporan kasus, lalu ada tujuan karya ilmiah laporan kasus, dan juga metode pembuatan karya ilmiah laporan kasus. Definisi karya ilmiah laporan kasus. Karya ilmiah laporan kasus atau studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Studi kasus lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang kecil. Studi kasus dapat memberikan hipotesis-hipotesis untuk penelitian lanjutan. Dari segi edukatif, maka studi kasus dapat digunakan sebagai contoh ilustrasi baik dalam perumusan masalah, penggunaan statistik, dalam menganalisis data, serta cara-cara perumusan generalisasi dalam kesimpulan. Nah, tujuan karya ilmiah laporan kasus, tujuannya itu adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Lalu selanjutnya adalah metode pembuatan karya ilmiah laporan kasus. Dalam pembuatan karya ilmiah laporan kasus, mahasiswa diwajibkan mengusulkan judul studi kasus dengan disertai mini proposal. Nah, mini proposal yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dengan maksimal 5 halaman. Kemudian struktur laporan studi kasus tersebut terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu awal, isi, dan akhir. Nah, bagian awal ada halaman sampul. Pada bagian ini mengandung unsur problem atau masalah, strategi, objek tertentu, lalu tempat dan waktu. Diketik dengan huruf besar, hendaknya ekspresif, sesuai dan tepat dengan masalah yang ditulis, dan tidak membuka peluang untuk penafsiran ganda. Jumlah tidak lebih dari 12 kata dengan kriteria jelas, singkat, padat, tidak duplikasi, dan ditulis dalam bentuk piramida terbalik. Nama penulis dan nomor induk mahasiswa ditulis dengan jelas. Perguruan tinggi asal dan tahun penulisan ditulis dengan jelas. Seperti contoh di samping. Ya, selanjutnya adalah halaman judul. Secara umum, informasi yang diberikan pada halaman judul sama dengan halaman sampul. Tetapi pada halaman judul dicantumkan informasi tambahan, yaitu untuk tujuan dan dalam rangka apa karya tulis ilmiah itu dibuat. Lalu yang 3 adalah lembar persetujuan studi kasus. Lembar persetujuan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk. Lembar persetujuan ditandatangani oleh dosen pembimbing 1 dan 2 dan ketua program studi, lengkap dengan stempel. Lembar persetujuan diberi tanggal sesuai dengan tanggal persetujuan. Yang keempat, ada lembar pengesahan studi kasus. Nah, lembar pengesahan memuat judul, nama penulis, dan nomor induk mahasiswa. Lembar pengesahan ditandatangani dosen pembimbing 1 dan 2, penguji 1 dan penguji 2, dan dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, lengkap dengan stempel. Lembar pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan. Ini contoh-contohnya. Yang kelima ada kata pengantar. Kata pengantar berisi tentang gambaran umum kepada pembaca tentang penulisan karya ilmiah. Yang perlu diperhatikan pada kata pengantar harus singkat tetapi jelas. Unsur-unsur yang dicantumkan dalam kata pengantar hendaklah hanya dibatasi pada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tentang pelaksanaan penyusunan karangan ilmiah, lalu ada informasi tentang arahan dan bantuan dari berbagai pihak, ucapan terima kasih dari berbagai pihak, penyebutan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan, serta nama. Yang keenam ada daftar isi. Daftar isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. Biasanya agar daftar isi ringkas dan jelas, subbab derajat kedua dan ketiga boleh tidak ditulis. Seperti ini contohnya.
Lalu yang ketujuh ada daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan daftar lain-lain. Daftar gambar, tabel, lampiran, dan daftar lain digunakan untuk memuat nama tabel, gambar, dan sebagainya yang ada dalam tugas akhir. Penulisan nama tabel, gambar, dan sebagainya menggunakan huruf kapital di awal kata atau title case. Ini contohnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada bagian isi. Bagian isi ini yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Pada dasarnya masalah penelitian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal atau bisa 1 atau 2 alinea yang menjelaskan tentang realitas teoritis atau kajian teori singkat atau hasil penelitian studi kasus yang lalu tentang hal-hal yang semestinya terjadi dalam proses keperawatan. Misalnya teknik distrasi dapat menurunkan nyeri, proses adaptasi dengan penyakitnya tercapai. Yang kedua itu ada bagian tengah, dan itu biasanya 1 atau 2 alinea yang menjelaskan tentang realitas sehari-hari atau realitas empirik. Seperti rasa nyeri pada pasien, misalnya sensasi nyerinya, beragam perilaku menyimpang yang muncul akibat rasa nyeri, dan lainnya. Yang ketiga itu ada bagian akhir, itu bisa 1 alinea atau paragraf, yang menerangkan kesimpulan adanya kesenjangan antara realitas teoritis dan realitas empirik, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus dengan judul tertentu atau sesuai dengan masalahnya. Berikut di sini contoh bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Dalam penelitian studi kasus, rumusan masalah hanya 1. Contoh, bagaimana peran keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan kanker kolon. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian mengikuti rumusan masalah penelitian. Contohnya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ingin membahas atau mengkaji tentang peran keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan kanker kolon. Berikut contohnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang keempat itu ada manfaat penelitian. Nah, ada 3 manfaat yang perlu dijelaskan pada subbab tentang manfaat penelitian, yaitu manfaat hasil penelitian studi kasus bagi pasien, manfaat hasil penelitian studi kasus bagi perawat, dan studi kasus bagi lembaga. Ada 2 lembaga, yaitu rumah sakit atau puskesmas dan pendidikan. Berikut contohnya manfaat penulisan atau manfaat penelitian. Selanjutnya yaitu ada bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada definisi. Bagian ini berisikan tentang pengertian dari suatu kasus atau penyakit berdasarkan sumber ahli-ahli terpercaya. Hal itu biasa didapatkan dari jurnal-jurnal kesehatan, terutama dalam bidang fisioterapi. Setelah kita menemukan definisi tersebut, alangkah lebih baiknya dituliskan nama ahli dan tahunnya. Yang kedua, itu ada anatomi dan fisiologi. Bagian ini berisikan tentang anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan, maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Kemudian fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh tertentu. Berikut di sini ada contoh tinjauan pustaka, yaitu definisi dan anatomi dan fisiologi. Yang ketiga itu ada epidemiologi. Bagian ini berisikan tentang ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi, transisi, dan determinan yang mempengaruhi kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya serta cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Biasanya pada bagian ini juga terdapat prevalensi atau presentasi jumlah kasus suatu penyakit di wilayah tertentu atau bahkan di dunia. Yang keempat itu ada teologi dan faktor risiko. Bagian ini berisikan tentang cabang biologi mengenai penyebab penyakit, khususnya penyebab utama penyakit, kodrat, sifat, dan ciri-ciri patogen, serta hubungannya dengan tanaman inangnya. Begitupun faktor risiko yang tidak jauh berbeda karena masih dalam satu kesatuan yang membahas mengenai sebab dan asal-muasal suatu penyakit itu bisa terjadi. Di sini contohnya ada bagian epidemiologi dan ini teologi dan faktor risiko.
Yang kelima itu ada patofisiologi. Bagian ini berisikan tentang ilmu yang mempelajari tentang proses perjalanan penyakit baik secara biologis maupun fisik yang kaitannya dengan kelainan-kelainan dan gangguan psikologis yang mendasar. Di samping ini ada contoh dari patofisiologis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada manifestasi klinis. Bagian ini berisikan tentang gejala klinis yang dimana ditemukan mengenai suatu penyakit yang diderita seseorang atau dapat dikatakan sebuah perkembangan dan dampak yang muncul dari perkembangan satu atau beberapa penyakit di dalam tubuh. Yang ketujuh ada prognosis. Bagian ini berisikan tentang ramalan medis dan hasil pemeriksaan dan diagnosis berdasarkan hasil penelitian pada penyakit yang bersangkutan. Kemungkinan prognosis yaitu cenderung baik dan cenderung memburuk. Selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh manifestasi klinis dan prognosisnya. Selanjutnya. Yang ke-8 yaitu penatalaksanaan fisioterapi. Bagian ini berisikan mengenai intervensi atau latihan apa saja yang akan digunakan oleh seorang fisioterapis dalam menangani pasiennya. Studi kasus. Bagian ini berisikan tentang diagram yang berperan sebagai alur logika sistematik tema yang akan ditulis. Biasanya berbentuk dengan atau tabel atau sejenisnya yang menjelaskan mengenai alur perjalanan kasus ini sendiri. Lanjut ya. Ini adalah contoh dari penata laksanaan fisioterapi dan kerangka pikir studi kasus. Lanjut ya. Lalu ada bab 3 yaitu status klinis. Bagian ini membahas mengenai bagaimana seorang fisioterapis dalam melakukan pemeriksaan sampai dengan penata laksanaannya berupa intervensi dan latihan untuk pasien. Hal ini memuat banyak poin yang perlu dijabarkan pada materi selanjutnya. Nah, poin-poin itu ada di bagian contoh sini, yaitu yang pertama ada identitas pasien, lalu ada anamnesis. Selanjutnya. Lalu ada yang ketiga ada pemeriksaan. Lalu selanjutnya. Lalu ada yang keempat ada prognosa. Lalu yang kelima ada diagnosa. Selanjutnya. Lalu yang keenam ada tujuan fisioterapis. Lalu ada intervensi dan evaluasi. Selanjutnya. Contoh evaluasi selanjutnya. Lalu ada yang keempat, bab 4, yaitu pembahasan kasus. Yaitu pertama ada hasil penata laksanaan fisioterapi. Bagian ini membahas mengenai bagaimana hasil dari tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang sudah dirancang, dievaluasi di akhir latihan. Seorang fisioterapis akan menjelaskan proses pasien dari awal hingga akhir, datang untuk menemukan adanya kekurangan dan kesalahan. Yang kedua ada keterbatasan. Nah, bagian ini itu membahas mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat pasien dalam melakukan latihan yang sudah diberikan untuk penyembuhan penyakitnya. Biasanya faktor-faktor ini bisa didapatkan dari internal maupun eksternal. Nah, berikut adalah contohnya. Lalu, yang bab 5 yaitu penutup. Yaitu berisi tentang simpulan, yaitu bagian ini membahas mengenai pengaruh baik dan pengaruh buruk pemberian intervensi terhadap penyakit yang diderita pasien dan apakah hal itu efektif untuk dilakukan secara berkelanjutan, serta memberikan ringkasan untuk seluruh laporan kasus yang sudah dibahas di atas. Dan ada yang kedua ada saran, yaitu bagian ini membahas mengenai saran yang penulis berikan kepada beberapa pihak seperti keluarga pasien, profesi fisioterapi, rumah sakit pasien,
institusi pendidikan, dan masyarakat. Selanjutnya. Lalu ada bagian akhir. Nah, bagian akhir ini daftar pustaka. Bagian ini bersihkan sumber-sumber terpercaya yang penulis sudah cari dan pelajari untuk menjadikan wawasan dan panduan dalam penyusunan karya ilmiah. Laporan kasus. Hal ini menjadi fokus bahwa penulis harus mencari sumber seperti jurnal, artikel, e-book, dan lainnya. Dan berikut adalah referensi yang kita dapat. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon izin moderator. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Indah, izin bertanya untuk kelompok. Kalau yang sudah dari jelaskan tadi kan sebenarnya sudah lengkap, tapi cuma mau saya sedikit kalau kelebihan dan kelemahannya dari karya ilmiah laporan kasus ini apa ya? Baik, terima kasih. Mungkin yang lainnya bisa bertanya dulu ya, nanti kami tampung dan kami jawab. Ya, izin bertanya kelompok. Ya, silahkan. Jadi gini, dalam pembuatan karya ilmiah laporan kasus itu, sebelumnya kan membuat mini proposal ya. Nah, apakah ada contohnya? Dan biasanya itu berapa lama dalam pengajuannya? Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, akan kami tampung dan mungkin kami membuka satu pertanyaan lagi. Dipersilahkan kepada teman yang mau bertanya. Ya, interupsi kelompok, mohon izin bertanya. Silahkan. Sama halnya seperti daftar pustaka itu kan banyak modelnya ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam penyusunan laporan kasus ini itu emang general bentuknya sama semua atau bentuknya bisa beda-beda tergantung dari instansi masing-masing gitu ya? Itu aja sih. Thank you. Baik, terima kasih. Mungkin akan kami diskusikan dulu sebentar ya teman-teman. Baik, untuk rekan-rekan kelompok mungkin bisa langsung menjawab saja. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Indah. Nah, pertanyaannya itu apa kelebihan dan kelemahan dari karya ilmiah laporan kasus ini? Nah, kelebihannya itu studi kasus ini mampu mengungkap hal-hal yang spesifik dan hal-hal yang amat mendetail. Lalu kelemahannya itu karena kedalaman informasi yang digali pada studi kasus ini harus meluangkan waktu dan pikiran untuk mengerjakan studi kasus jauh lebih banyak dan tidak dapat diukur dengan parameter yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Apakah terjawab, Indah? Sudah terjawab kelompok, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada kelompok. Mungkin ada yang ingin menjawab lagi, dipersilahkan.
Ya, izin moderator. Ya, silahkan. Ya, izin membantu menjawab pertanyaan dari Reza ya. Terkait mini proposal itu ada contohnya, nih saya izin share screen. Ya, nah sudah terlihat ya. Ya, sudah. Untuk mini proposal itu dibuat seperti ini contohnya. Jadi ada nama mahasiswa, ada NIM. Nah, ini biasanya ada pembimbingnya dulu, pembimbing 1 sama 2 itu dosennya. Terus judulnya, terus tempat pengambilan kasus, itu biasanya di rumah sakit atau di puskesmas. Terus tanggal pengambilan kasus. Nah, ini seperti kayak bab 1 pendahuluan aja. Tetapi ini baru ini sih kayak, jadi itu dia mengajukan dulu, pengajuan mini proposal dulu. Dan biasanya itu nanti bakal dikaji dulu sama dosen pembimbingnya sekitar 2 minggu, baru ntar kalau udah di ACC, baru ntar bisa dilanjutkan ke studi laporan kasus. Nah, ini ada latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan penelitian, sama manfaat penelitian. Jadi ibarat kata ini tuh baru rancangan awalnya aja. Nah, untuk bagian kayak isinya, terus penutupnya segala macam itu baru setelah dosen pembimbing ini meng-ACC terkait judul serta ini latar belakang masalah dan rumusan masalahnya dan manfaat penelitian, seperti itu. Apakah sudah terjawab? Ya, lumayan terjawab. Terima kasih, Giska. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih atas Prof. Dan untuk jawaban terakhir, izin membantu menjawab tadi pertanyaan Nailin. Sebenarnya pada prinsipnya itu laporan kasus ini sama sebenarnya setiap universitas atau instansi lain, tetapi biasanya beda gitu. Maksudnya secara umumnya gambarannya sama, tapi ada yang beda pasti 1 atau 2 poin, karena berdasarkan literatur yang kami baca dan kami bandingkan dari laporan kasus mungkin universitas A, B, C gitu. Nah, itu ada yang berbeda sedikit, tetapi secara keseluruhannya sama seperti itu. Terima kasih. Apakah terjawab? Ya sama Resi, jadinya sama apa beda? Jadi secara prinsipnya, secara kebanyakannya itu sama, tapi ada yang berbeda gitu. Secara prinsipnya sama, tapi mungkin seperti kemarin tuh kita nemu kalau di universitas apa ya, lupa, salah satu universitas dia tuh ada memakai abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, tetapi karena kami memakai contoh yang di Poltekkes Jakarta 3 itu nggak ada gitu. Jadi mungkin kalau yang ada beberapa detail yang nggak ada gitu. Seperti itu. Oke, makasih jawabannya. Iya. Mungkin karena udah terjawab semuanya, apakah dari Bu Nur ingin mengklarifikasi, Bu? Terima kasih. Iya, sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok 14 ya. Kelompok berapa? Iya, 14. Ya. Iya, kelompok 14. Ya. Terima kasih atas pemaparannya. Cukup bagus dan sudah ini mengcover semuanya ya. Jadi bagi adik-adik mungkin nanti dari bahan ini juga bisa dilihat salah satu contoh dari kakak kelasnya atau kakak angkatannya. Kemudian
antara beberapa institusi itu memang seperti ada tadi pertanyaannya ya, itu biasanya ada yang berbeda, tetapi untuk prinsip isi dari karya ilmiah itu sendiri biasanya sama. Hanya saja mungkin di halaman pengesahannya seperti itu. Tapi kalau pengesahan biasanya sama ya, mungkin hanya tata letaknya saja. Seperti tadi juga abstrak itu juga ada bahasa atau yang ada yang kayak kedua-duanya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi pada umum secara keseluruhan itu sama seperti adik-adik tadi, itu ada bagian awal, kemudian isi, dan bagian akhir. Seperti itu. Kelihatannya sih sudah pada ini ya, sudah pada menguasai. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lainnya. Tadi baru 3 pertanyaan ya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Ibu boleh dipersilahkan ya teman-teman. Ya, interupsi. Izin bertanya. Kelompok. Silahkan Mila. Ya, mau ini aja sih kayak klarifikasi. Kan tadi yang bagian bab 5 itu penutup ya. Nah, penutup itu kalau nggak salah masuknya di bagian isi atau bagian akhir dari laporan kasus. Soalnya di PPT tadi tuh dijelasin dia masuk ke isi. Jadi menurut kelompok dia itu masuk ke isi atau ke bagian akhir dari laporan kasus. Yang bab 5 tentang penutup. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan kami tampung dulu ya. Bagi rekan-rekan kelompok yang ingin menjawab, dipersilahkan.
Ya, izin moderator. Ya, silahkan. Ya, izin untuk menjawab pertanyaan dari Mila ya tadi terkait bagian penutup itu masuknya ke bagian mana, bagian isi atau bagian akhir. Ya tadi mungkin kelompok ini ya belum menjelaskan terkait ini ya daftar pustaka sama lampiran-lampiran. Seharusnya itu kalau di bagian akhir sendiri itu terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, sama biodata peneliti harusnya, tapi ternyata tidak dimasukkan. Nah, untuk bagian penutup sendiri itu masuk di bagian isi gitu. Jadi dia sudah termasuk tadi ya, bagian isi kan ada pendahuluan, tinjauan pustaka, terus sama penutup kayak gitu. Apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih atas jawabannya pada kelompok. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin ada juga tambahan dari Ibu Nur terkait pertanyaan tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Dan sudah diklarifikasi ya tadi. Sepertinya sudah pada paham ya? Atau ada yang ini apa lagi mau dibahas lagi? Interupsi Bu. Ya. Ya mungkin saya dari kelompok saya sendiri mau izin tanya ya Bu, karena masih belum paham juga. Kan di bagian tinjauan pustaka itu kan ada penata laksanaan fisioterapis ya. Nah itu sedangkan kita nanti di status klinis juga masukin Bu, jadi jatuhnya kan kayak double gitu. Nah itu apakah kita masukinnya sama atau dari tinjauan pustaka sama status klinis itu sendiri ada bedanya Bu? Kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Itu biasanya kalau yang di tinjauan pustaka itu berarti itu biasanya penata laksanaan fisioterapi itu biasanya berdasarkan dari penelitian sebelumnya seperti itu. Sebentar ya, ada yang nelpon.
baik tadi gimana? Oh, yang ditinjauan pustaka itu berarti biasanya kan penata laksanaan fisioterapi berdasarkan penelitian sebelumnya. Berarti kan ada pemberian intervensi ini dalam kurung ini gitu ya. Sementara kalau yang di bab berapa? Di pembahasan ya? Bab 3 ya? Di bab 3 status klinis, Ibu. Ya, di status klinis berarti penata laksananya sesuai yang dilakukan oleh peneliti seperti itu. Umpamanya intervensi fisioterapi pertama ultrason penata laksanaan, berarti ultrason diberikan untuk tujuannya ini, kemudian dosisnya sekian gitu, frekuensinya sekian, cara penata laksananya yaitu misal nyalakan alat dengan menekan tombol on, kemudian atur ini, atur itu, seperti itu. Perbedaannya seperti itu. Bagaimana, Giska? Ya, baik Ibu, sudah terjawab. Jadi untuk yang bagian tinjauan pustaka itu rata-rata berasal dari luar ya Ibu, yang maksudnya dari jurnal. Iya, tadi berdasarkan berdasarkan penelitian sebelumnya atau berdasarkan buku atau dari mana dapat bahannya seperti itu ya. Makanya dilakukan intervensi itu. Baik Ibu, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lainnya bagaimana? Nanti teman-teman juga bisa lihat dari kelasnya ya. Yang dari ini bisa silakan moderator. Mohon maaf Ibu, tadi suaranya putus-putus Bu. Oh iya, silakan gimana? Apakah masih ada yang bisa dibahas? Kalau dari kelompok cukup Bu. Cukup ya. Teman-teman yang lain? Cukup. Cukup ya. Baik. Mungkin untuk kuliah kali ini kita cukupkan. Tadi tentang kalau kerja status klinis sudah pada bisa buat? Ya Allah, Bu. Insya Allah bisa ya? Iya, Bu. Mungkin yang tugas untuk RPS ini kita buat status klinis ya, masing-masing ya. Udah pernah, Bu. Iya, Bu. Udah pernah ya? Udah, Ibu. Status klinis udah pernah ya? Oh, berarti halo, putus-putus ya?
Ya, Ibu. Nazra? Ya, Bu, putus. Putus-putus tadi suaranya, Bu. Tugas status klinis sudah pernah buat kah? Sudah, Ibu. Maaf, saya terputus tadi. Aduh. Ya, gimana? Bu, untuk tugas status klinisnya sudah dikumpul, Bu, minggu kemarin. Oh, Lalu sudah ya? iya. Oh iya ya. Sebentar. Baik, berarti untuk hari ini resume aja ya, tugasnya dulu ya, sama soal ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik. Berhubung sudah masuk asar, kasih atas pemaparannya dari kelompok 14, kemudian pertanyaannya dari adik-adik semua, dan diskusi kita hari ini sampaikan dan kita dapatkan ilmunya bisa bermanfaat kemudian hari dan bisa diterapkan untuk semester berikutnya. Mudah-mudahan saat membuat status klinis pada praktik klinik nanti adik-adik sudah tidak ya bisa, kemudian pas penyusunan skripsi nanti juga mohon maaf jika penyampaian saya ada yang tidak dimengerti ataupun ada yang salah, mohon verifikasi nanti. Kemudian mohon maaf juga dalam penyampaian saya kurang tepat dan waktunya juga terhambat. Jadi mudah-mudahan kita diberi kesehatan selanjutnya hingga Syawal dan Syawal. Sebelumnya semua maaf lahir batin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lahir batin, Bu. Iya, sama-sama. Maaf lahir batin ya. Iya, Bu. Baik. Ya, Ibu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Izin lift ya. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Ibu.